Selalu ada enak gak enaknya memilih keputusan, apalagi ketika menjadi bagian dari JAV, Japanese Adult Video atau bokep Jepang. Nah, balik lagi bersama gue Felix di Konak. Kali ini kita akan membahas tentang cerita suka duka menjadi seorang artis JAV. Itu rasanya kayak gimana sih, terutama untuk para cewek. Oke, kita lihat dulu ceritanya ya. Pertama kita akan lihat keputusan kenapa banyak cewek Jepang memilih menjadi bintang JAV. Gini, katanya sih 1 dari 200 cewek Jepang pernah terlibat kerja di bidang hiburan dewasa atau hiburan malam. Jadi bintang JAV, grafur, foto model telanjang, terus hostess, fuzoku, dan lain sebagainya. Jumlah artis JAV yang masih terlibat diperkirakan sekitar 10.000 wanita, belum termasuk yang udah pensiun. Ini membuat industri JAV seolah nggak pernah berhenti kekurangan talenta setiap tahunnya. Tapi untuk cewek ya, kalau cowok gue dengar katanya sih nggak banyak talenta cowok, makanya tuh banyak banget adegan-adegan yang harus banyak ceweknya dengan satu cowok. Nah, kira-kira apa alasan cewek-cewek Jepang mau jadi artis JAV? Pertama, duit gampang. Maksudnya jadi artis JAV profesi yang beresiko tapi menjanjikan uang yang mahal, dibayar mahal. Instant popularity atau popularitas cepat. Meniti karir sebagai artis JAV itu jalan pintas menuju keterkenalan di industri hiburan lainnya. Kemudian ada yang bilang ini ekspresi atau eksploitasi diri. Menjadi artis JAV itu dianggap sebagai bentuk ekspresi atau wujud tantangan mencoba hal baru. Terus pengalaman safety sex, jadi gituan sama aktor JAV depan kamera itu jauh lebih aman dibanding seks bebas di luaran sana, karena kan ada aturan standarnya. Budaya ketelanjangan dan erotika. Sejak dulu kultur masyarakat Jepang memang sudah akrab dengan budaya bugil dan erotis. Dan legal secara hukum, perfilman JAV diakui secara konstitusi Jepang asal sesuai regulasinya. Contoh, sensor biji, ya itu harus sensor biji sama sensor lobang. Kenapa? Ya karena menurut hukum Jepang, film-film bokep kayak gitu tidak boleh diperlihatkan secara gamblang atau unsensor bagian-bagian vital. Lalu kemudian ada sekular tanpa dogma agama. Secara umum masyarakat Jepang itu hidup tanpa dibatasi dogma agama atau konsep dosa. Karena di Jepang pun kehidupan beragama tuh hanya dijadikan lifestyle. Jadi kalau kayak kalian lihat di dorama atau di film-film Jepang atau mungkin kartun-kartun, biasanya yang ada adegan pernikahan itu kan di sebuah gereja misalkan, itu kan hanya formalitas untuk mengesahkan sebuah perkawinan, bukan menjadikan pernikahan itu sebagai bentuk lembaga perpanjangan dari sebuah agama. Jadi bisa dibilang kalau Jepang pun ya begitu lifestyle-nya. Bahkan agama Shinto pun tidak mengenal agama Shinto pun juga termasuk dijadikan hanya gaya hidup tahunan. Tapi juga ada namanya tertipu atau dijebak kontrak palsu. Ini pernah marak terjadi pada wanita yang dijebak menandatangani kontrak untuk menjadi artis JAV. Biasanya itu mereka yang talentnya ditemukan asal-asalan di jalan. Kasusnya sih kayak gitu. Nah, berikutnya adalah alasan-alasan pensiunnya para artis JAV. Jadi kalau di mana ada awal pasti ada akhir. Di mana artis JAV itu juga bisa mengalami namanya masa pensiun. Jadi kita akan lihat apa sih alasan-alasan kenapa para artis JAV memilih pensiun. Pertama, ada another alternative option, atau sejak pandemi banyak artis JAV itu banting setir. Ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi gamer, bahkan sampai jadi selebgram. Ya memang bisa dibilang mereka juga punya fanbase yang kuat juga sih. Salah satunya juga mereka sudah punya fanbase yang kuat dan juga sudah merasakan popularitas JAV dengan cepat. Makanya mereka juga pengen mencoba tantangan baru yang berbeda. Kemudian menemukan sumber penghasilan lain. Artis JAV itu bisa meraup rezeki dari akun-akun private content seperti OnlyFans,
Fantia, Patreon dan sebagainya. Khususnya apalagi OnlyFans. OnlyFans itu biasanya sekarang juga lagi marak dipakai tuh sama bintang-bintang bokep Amerika. Cuman bahkan Cornell Twins juga melakukan hal serupa. Cuman ya, contohnya nih, ada contoh untuk yang mereka punya private content, ada Andre Okita sama Ruri Sanjo. Cuma gini, kalau sekarang OnlyFans sudah katanya sih konten seksnya akan ditutup. Jadi orang yang membuat video bokep di OnlyFans, yang which is harus bayar kalau pengen lihat, itu sekarang udah ditutup, udah nggak boleh. Katanya sih gitu dari regulasinya pihak OnlyFans sendiri. Masa edarnya sudah lewat, alasan berikutnya. Sudah merasa ketuaan, memasuki fase hidup baru atau melakukan hal baru. Ya kan kita tadi udah dibahas sebelumnya ya, setiap tahun bintang bokep itu, bintang Jeff lah sebetulnya halusnya, bintang Jeff itu semakin tahun akan semakin banyak bermunculan talenta baru yang debut. Bahkan itu mengakibatkan talenta-talenta yang sudah berpengalaman atau yang sudah senior ini harus tersisih karena merasa tidak laku lagi, sudah tidak bergairah atau tidak punya gaya yang bisa dieksplorasi. Jadi makanya mereka memilih jika waktunya sudah lewat, ya udahlah, mereka memutuskan pensiun. Ya contohnya adalah Jessica Kuzaki, contohnya yang pensiun karena masa edarnya sudah lewat. Kemudian ada perasaan bersalah. Pemilihan pensiun terpaksa diambil supaya tidak menyakiti perasaan pihak keluarga lebih mendalam. Ini umum. Momoka Nishina dan Akio Yoshizawa menjadi kasus contoh ini. Maksudnya perasaan bersalah terhadap pihak keluarga tuh gini. Kan ya kita tahu lah, emangnya siapa sih pihak keluarga yang kayaknya bangga kalau anaknya tuh jadi bintang bokep, anaknya tuh harus, anak perempuan jadi bintang bokep, anak perempuannya rela mau bagian vitalnya ditusuk-tusuk orang. Kan siapa sih yang mau kayak gitu? Jadi ya bisa dibilang ya ini demi supaya tidak perasaan bersalahnya lebih mendalam dan sampai bunuh diri, ya cara terbaiknya adalah berhenti. Kalau enggak mungkin keluarganya akan dipermalukan sama orang-orang sekitar. Berikutnya, mengejar impian sejati. Ternyata banyak bintang-bintang Jeff yang menjadikan Jeff itu sebagai batu lompatan karir mereka untuk mengejar mimpi yang lain. Contohnya dari Rika Hoshimi, dia itu adalah bintang Jeff yang sekarang mau meniti karir sebagai penyanyi profesional. Lalu investasi jangka pendek. Beberapa artis Jeff sengaja pengen cepat meraup uang banyak untuk keperluan modal atau biaya tertentu. Nah ini mungkin termasuk mereka yang pensiun dengan pintar. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa masa edar mungkin akan habis. Kemudian mereka merasa bahwa akan tergantikan generasi yang baru. Jadi mereka cepat-cepat ngumpulin uang dari Jeff buat apa? Untuk invest di hari tuanya nanti, supaya mereka tuh tua tidak akan menjadi manusia yang kekurangan dan hidup luntang-lantung di jalan. Makanya itu mereka udah melakukan invest. Contohnya adalah Saeko Matsushita dan Ayumi Shinoda yang memilih pensiun membangun bisnis bisnis pribadi. Oke. Lalu ada kalah saing ini ya karena nggak laku dan kalah saing di industri Jeff, otomatis pasti mereka akan terpaksa pensiun. Karena contoh paling terkenalnya adalah Andri Sakaguchi. Dia salah satu contoh di mana kalah saing dengan bintang-bintang yang ada. Lalu ada faktor kesehatan, kondisi penyakit kronis seperti kanker yang membuat Jeff, para artis ini terpaksa pensiun segera. Contohnya ada Yuma Asami dan Kazuya Sawaki. Lalu yang ke-9, merasa dieksploitasi. Beberapa artis Jeff merasa dijebak, terus ditipu atau dieksploitasi dan akhirnya memilih pensiun. Ya kembali lagi kayak waktu isu kontrak palsu itu juga yang membuat mereka terpaksa dieksploitasi secara berlebihan oleh pihak produksi Jeff. Contohnya ada Saki Kozai dan Kaho Shibuya yang paling terkenal. Pasti tau lah ya, pernah nonton videonya Kaho Shibuya. Oke, menurut gua itu cukup di sini tentang bahasan tentang gimana sih enak gak enaknya menjadi bintang Jeff.
Ya ini gue buat sengaja supaya kalian bisa terbuka menanggapi bahwa ternyata bermain di industri bokep Jepang itu tidak seindah yang kalian lihat, yang enak bisa nusuk ceweknya gitu, bisa mengkimochi ceweknya dengan nikmatnya, tapi kenyataannya adalah ternyata banyak suka duka yang harus dialami mereka untuk mencapai kesuksesan mereka secara instan, dan tidak kalah berujung bahwa mereka akan pensiun karena banyak tekanan yang terjadi dan masalah-masalah personal. Jadi ya buat teman-teman, kalau kalian yang misalkan nih cewek-cewek punya potensi, cewek-cewek nakal ini pengen punya potensi jadi bintang Jeff, ya kalian lakukan, tapi kalian harus hati-hati dengan resikonya. Begitu aja pesan dari gua. Oke, thank you, thanks for watching. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke.